Kita sering merasa bahwa kita memahami apa yang sedang terjadi. Kita melihat satu peristiwa, lalu merasa cukup yakin untuk memberi makna. Padahal yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kondisi yang sedang bekerja. Di video sebelumnya, kita membahas bahwa realitas tidak pernah berdiri tunggal. Setiap kejadian lahir dari banyak kondisi yang saling terhubung. Dan di titik inilah masalah sering muncul. Bukan karena realitasnya salah, tetapi karena kesadaran kita terbatas. Ada banyak hal yang bekerja tanpa kita sadari. Hal-hal yang tidak terlihat, tidak disebut, dan belum sepenuhnya kita pahami. Namun tetap menentukan apakah sesuatu bisa terjadi atau tidak. Masalahnya, tidak semua kondisi pernah hadir dalam kesadaran kita. Dan karena itu, kita sering memberi makna terlalu cepat. Disinilah batas kesadaran diperlukan. Bukan untuk menolak makna, tetapi untuk menahan diri agar tidak mengunci makna terlalu sempit. Namun, kesadaran saja tidak cukup. Kesadaran bukan tujuan akhir, ia adalah alat, ia adalah penyari. Untuk benar-benar memahami realitas, kesadaran perlu berjalan bersama pengetahuan, pengamatan, pembelajaran, pengalaman, pengujian. Semakin sempit pengetahuan kita, semakin sedikit kondisi yang bisa kita lihat. Dan semakin sedikit yang kita lihat, semakin besar kemungkinan kita keliru memberi makna. Karena itu, dalam Quran yang ditekankan bukan hanya iman, tetapi juga kedalaman ilmu dan penggunaan akal. Ada kesadaran untuk dipercaya, ada kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan, dan ada akal yang terus bekerja mencari pemahaman. Kesadaran menahan kita agar tidak tergesa-gesa. Pengetahuan memperluas apa yang bisa kita pahami. Dan akal membantu kita mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Batas kesadaran sering terlihat saat sesuatu berjalan baik. Ketika hasil terasa menyenangkan, manusia mudah menunjuk satu sebab, satu sumber, satu narasi. Dan tanpa disadari, rasa syukur berubah menjadi klaim. Bisa berubah menjadi pengkultusan. Padahal yang bekerja tidak pernah tunggal. Namun, batas ini justru paling penting saat sesuatu terasa menyakitkan. Ketika kegagalan terjadi, ketika kehilangan datang, ketika sesuatu runtuh tanpa alasan yang kita pahami. Tanpa kesadaran, kita tergesa-gesa memberi label. Tanpa pengetahuan, kita salah membaca kondisi. Padahal, baik keberhasilan maupun penderitaan lahir dari jaringan kondisi yang seringkali belum sepenuhnya kita pahami. Batas kesadaran tidak memaksa kita menyukai penderitaan. Ia hanya menahan kita agar tidak memotong realitas dengan kesimpulan yang terlalu cepat. Dan pengetahuan membantu kita melihat lebih luas sebelum bertindak. Kesadaran akan keterbatasan inilah yang menjaga manusia tetap rendah hati di hadapan realitas.
bukan untuk pasrah, bukan untuk menyerah, tapi untuk menyadari bahwa memahami realitas membutuhkan jeda, kehati-hatian, dan akal yang terus bekerja. Jika kita tidak pernah melihat seluruh kondisi, maka setiap penilaian selalu membawa resiko keliru. Dan dari sinilah pertanyaan berikutnya muncul. Jika kesadaran kita terbatas dan pengetahuan kita selalu bertahap, lalu bagaimana seharusnya kita bertindak?